kode etik itu harus memanusiakan manusia. Karena kan subjeknya adalah manusia, ya. Berarti kita harus memanusiakan manusia. Entah apapun itu metode yang kita gunakan dalam menganalisis sebuah fenomena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah video keberapa ya? Keempat kalau nggak salah ya, apa ketiga. Kita ngebahas tentang etika penelitian dalam psikologi sosial. Oke, tentunya psikologi itu ada kode etiknya. Semua profesi itu ada kode etiknya. Begitu juga dengan psikologi sosial. Jadi di psikologi sosial itu juga ada kode etiknya, gitu. Jadi kalau kita kemarin ngebahas tentang obedience atau kepatuhan terhadap pemimpin atau atasan di eksperimennya Milgram dengan memberikan aliran listrik ke seseorang yang menjawab pertanyaan secara salah, maka itu dianggap oleh sebagian orang sebagai pelanggaran kode etik. Karena apa? Karena menyakiti. Nggak cuma menyakiti secara fisik, gitu ya. Jadi dia bisa membahayakan fisik, tetapi juga membahayakan psikis atau mental kita. Jadi bisa ketakutan ketika keseringan dapat tegangan yang tinggi di eksperimennya Milgram. Nah, jadi kode etik yang pertama, kita itu tidak boleh membahayakan fisik maupun psikis dari subjek kita atau informan kita atau klien kita atau responden kita. Begitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai seorang peneliti atau psikolog yang berkecimpung di dunia psikologi sosial, itu tidak boleh melanggar norma agama, norma masyarakat, adat, kebiasaan, dan juga kepercayaan. Begitu teman-teman. Jadi kepercayaan, adat, agama itu tidak boleh dilanggar. Selain itu, kita juga tidak boleh melanggar HAM, hak asasi manusia. Dan akan lebih baiknya lagi, yang ketiga, kita itu menggunakan informed consent. Jadi surat pernyataan persetujuan kepada informan, dia mau kita wawancara, kita interview, kita jadikan responden ataupun subjek penelitian kita. Itu lebih bagus lagi. Jadi dari situ sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya kode etik itu harus memanusiakan manusia. Karena kan subjeknya adalah manusia, ya. Berarti kita harus memanusiakan manusia. Entah apapun itu metode yang kita gunakan dalam menganalisis sebuah fenomena yang terjadi pada diri informan, baik hubungannya dia dengan dirinya sendiri, hubungannya dia dengan orang lain, hubungannya dia dengan kelompok, atau hubungan kelompoknya dengan kelompok lain. Gitu. Seperti apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, terus metodenya apa nih? Metodenya apa? Ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menggali fenomena sosial sesuai dengan perspektif psikologi sosial. Yang pertama, ada wawancara, ada kuesioner, ada studi pustaka, ada eksperimen. Jadi di lab gitu tempatnya, ada setting tempatnya. Dan itu terukur. Dan ketika kita menggunakan metode eksperimental di lab, itu yang paling dapat diukur sebenarnya daripada dengan metode penggalian data yang lain seperti wawancara, observasi maupun survei. Gitu. Jadi karena apa? Karena ada pemberian perlakuan itu ke subjek-subjeknya. Jadi ketahuannya dari situ. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang etika dalam penelitian psikologi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di sana juga sudah ada link yang bisa terhubung langsung dengan WhatsApp saya, terhubung juga dengan sosial media saya yang lain dan juga Google Scholar maupun email saya. Begitu. Jika teman-teman suka boleh like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.